Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Saya kakak berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Febe. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kak Febe yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat, akal budi, sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Febe, adik-adik boleh mengerti dan mempraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan ini kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Tadi di awal sudah jumpa dengan Kak Bobby dan cerita firman Tuhannya sudah dibuka dengan doa yang begitu memberkati kita semua. Nah, sekarang waktunya dengan Kak Febe untuk dengarkan firman Tuhan. Langsung saja ya, judul pelajaran kita minggu ini yaitu Yesus naik ke surga. Pembacaannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 24 ayat 53. Hari ini Miko yang akan menemani teman-teman untuk membaca pembacaan Alkitabnya, yaitu Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu peduli mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke teman-teman, sampai di sini ya aku temani teman-teman untuk membaca pembacaan ayat Alkitabnya. Kita lanjut dengan firman Tuhan yang akan kembali ke Kak Febe. Oke, Kak Febe dipersilakan. Oke adik-adik, lanjut aja ke pembahasan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang sudah adik-adik baca bersama Miko tadi, hal-hal yang perlu adik-adik pelajari dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus percaya, adik-adik, Tuhan kita ini luar biasa. Allah yang dan hari yang ke-40 dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Sama halnya dengan dia terangkat ke surga di ayat yang ke-11. Nah, yang kedua, adik-adik harus berani bersaksi. Kenapa harus berani bersaksi? Pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di bumi ini, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Samaria, dan Yudea, dan seluruh bumi, seluruh dunia. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Maka dari itu, kita mencontohi murid-murid yang berani bersaksi menjadi saksi Yesus Kristus
adik-adik juga harus bersaksi di gereja. Misalnya saya sakit dan saya sedih tidak bisa ke gereja, tapi karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan, lihat obat-obatan yang saya minum, lihat perawatan yang saya diberikan kepada saya bisa sembuh dan saya pergi ke gereja. Amin. Haleluya. Yang ketiga ya, adik-adik tidak perlu khawatir untuk waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, gak perlu kamu takut, gak perlu kamu peduli untuk mengetahui waktu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena semuanya Tuhan sudah siapkan. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk murid-muridnya. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk adik-adik dan kakak. Kalau hari ini adik-adik gak bisa dapat tas baru, gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu sedih. Karena adik-adik harus percaya, mungkin hari ini bukan waktu yang tepat bagi saya, tapi suatu saat Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik, yang tepat untuk saya dapat tas baru, dapat tas yang lebih baik daripada yang saya inginkan. Begitu waktu Tuhan yang terbaik. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, gak perlu takut dengan masa depan adik-adik, cita-cita adik-adik, apa yang adik-adik ingin lakukan di hari-hari yang kedepannya, hari esok. Karena Tuhan sudah menyiapkan adik-adik sesuatu hal yang terbaik dari apa yang adik-adik inginkan. Amin. Sampai di sini cerita firman Tuhan kita pada hari ini, dan akan ditutup oleh Kak Femi. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan dari Kak Febe yang begitu luar biasa ya, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga setelah kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sedang menyiapkan tempat bagi kita, anak-anak yang tetap percaya sama Tuhan. Baik, sekarang untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini adalah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan dari Kak Febe, di mana Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kami di surga. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami terus hidup dan berusaha untuk menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati masa pertumbuhan, masa depan kami, biarlah Tuhan terus menolong kami. Berkati semua kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini, kiranya akan menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.